Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok satu atau kelompok Nanas dengan anggota kelompok Muhammad Fauzil Kazim Zen, Najma Akmalina Nikma, dan saya sendiri Erina Nur Miftahul Jannah. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yakni data tak seimbang pada data kemiskinan Indonesia berdasarkan kabupaten atau kota tahun 2022. Ini merupakan salah satu materi dari mata kuliah kami, yakni Analisis Statistika Terapan, dengan dosen pengampu Bapak Roni Susetyoko, SSI, MSI. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemiskinan di Indonesia mencapai 25,90 juta penduduk, menyebabkan ketidaksetaraan sosial, akses terbatas terhadap pendidikan dan kesehatan, serta kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Untuk menganalisis tingkat kemiskinan, digunakan Gini rasio dengan rentang nilai 0 sampai 1. Tantangan dalam data ketidakseimbangan diatasi melalui metode random oversampling, random undersampling, kombinasi antara random oversampling dan random undersampling, serta smooth. Pendekatan ini diharapkan menghasilkan data yang lebih seimbang untuk mengklasifikasikan kemiskinan di berbagai wilayah di Indonesia. Output dari praktikum ini yaitu menyeimbangkan data, kemudian membandingkan akurasi setiap modelnya. Adapun sumber data yang kami ambil yaitu dari Badan Pusat Statistik di Indonesia. Dan adapun variabel data yang kami gunakan yaitu garis kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan, pengangguran, indeks pembangunan manusia, Gini rasio, indeks kedalaman kemiskinan, PDRB, serta jumlah penduduk miskin. Berikut ini rangkaian metodologi yang kami gunakan, yaitu mengumpulkan dataset, mengimport library dan dataset yang akan kami gunakan nantinya. Selanjutnya, pre-processing data, labeling data, eksplorasi data analisis. Setelah itu, menormalisasikan data, dan men-split dan balancing data. Lalu menggunakan pemodelan yang akan kami gunakan yaitu regresi logistik, random forest, dan KNN. Setelah itu semua, kami akan membandingkan nilai akurasi dari setiap model. Pemodelan data yang kami gunakan yaitu regresi logistik, random forest, dan k-nearest neighbor. Regresi logistik merupakan metode analisis data yang menggunakan matematika untuk menemukan hubungan antara dua faktor data. Adapun random forest yaitu pohon gabungan yang mana digunakan mengidentifikasikan peubah penjelas yang relevan dengan peubah respons. Dan terakhir ada k-nearest neighbor yaitu metode untuk melakukan klasifikasi terhadap objek yang berdasarkan dari data pembelajaran yang jaraknya paling dekat dengan objek tersebut. Berikut ini library yang akan kami gunakan nantinya untuk kami melakukan memproses data. Selanjutnya, ditampilkan dataset yang akan kami analisis dengan variabel yang telah kami sebutkan sebelumnya. Di sini ditampilkan informasi dari dataset yang kami gunakan, yaitu berisi objek dan float. Dari informasi tersebut juga didapati bahwa terdapat nilai 0 dari dataset yang akan kami gunakan nantinya. Selanjutnya langkah pre-processing data dan labeling data. Yang pertama, pre-processing data. Dalam langkah ini dilakukan penghapusan dua kolom, yaitu kolom provinsi dan kabupaten kota. Pre-processing juga dilakukan dengan mengisi nilai kosong atau nilai 0 dengan nilai rata-rata dari setiap variabelnya. Kemudian ada labeling data. Labeling data dilakukan pada variabel Gini rasio, yang merupakan salah satu faktor pengaruh dari tingkat kemiskinan. Setelah dilakukan pre-processing data dan labeling data, variabel Gini rasio pada dataset ini dapat dilihat berisi nilai low dan nilai high. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya yaitu Exploratory Data Analysis atau EDA.
Nah, setelah didapatkan dua kategori pada Gini rasio, yaitu dengan label low dan juga high, maka selanjutnya dilakukan EDA. Dapat dilihat plot hasil visualisasi statistik deskriptif yang memberikan gambaran umum tentang setiap kolom dalam dataset, seperti pengeluaran, garis kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan, dan sebagainya. Normalisasi data. Hasil dari kode ini adalah data input atau X yang telah diubah skalanya nilai fitur yang berada pada rentang 0 hingga 1. Hal ini berguna untuk memastikan bahwa fitur-fitur dengan skala yang berbeda tidak mendominasi. Normalisasi dalam klasifikasi data tak seimbang ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap fitur memiliki rentang nilai yang serupa, sehingga membantu model untuk lebih baik menangkap variasi dalam data, mengurangi overfitting pada kelas mayoritas, dan meningkatkan kemampuan dalam mendeteksi kelas minoritas. Selanjutnya yaitu split dan juga balancing data. Split dataset bertujuan untuk membagi dataset menjadi dua subset, yakni satu subset digunakan untuk melatih model dan subset lainnya digunakan untuk menguji model. Penggunaan test size 0,2 menunjukkan bahwa 20% dari data akan digunakan untuk pengujian, sementara 80% dari data tersebut digunakan untuk pelatihan. Nah, pengaturan random state sama dengan dua tersebut digunakan dalam proses pengacakan saat pembagian dataset. Kemudian dilakukan balancing data. Nah, yang pertama, metode yang kami gunakan yaitu random oversampling. Random oversampling dilakukan untuk mengatasi masalah ketidakseimbangan kelas dalam dataset klasifikasi. Nah, di sini digunakan penerapan random oversampling, kemudian XROS dan YROS adalah dataset hasil oversampling yang telah ditransformasikan. Dalam konteks ini, jumlah sampel kelas low dan juga high setara, yaitu 267 sampel untuk masing-masing kelas. Kemudian, metode kedua yang kami gunakan untuk balancing data yaitu random undersampling. Random undersampling adalah teknik yang digunakan untuk menangani ketidakseimbangan kelas dengan cara mengurangi jumlah sampel dari kelas mayoritas sehingga jumlah sampel dalam kelas minoritas ini setara dengan jumlah sampel dalam kelas mayoritasnya. Sehingga setelah penerapan random undersampling, XTRUS dan YRUS adalah dataset hasil undersampling yang telah ditransformasikan. Dalam konteks ini, jumlah sampel kelas low dan high juga sama, yaitu 145 sampel untuk masing-masing kelas. Kemudian kami juga melakukan kombinasi dari random undersampling dan juga random oversampling. Nah, di sini terdapat K-sampling strategi sama dengan 0,6 bertujuan untuk meningkatkan jumlah sampel kelas minoritas menjadi sekitar 60% dari kelas mayoritas, yaitu low. Setelah penerapan ROSE, X over dan Y over adalah dataset hasil oversampling yang telah ditransformasikan. Hasilnya adalah jumlah sampel kelas low adalah 267 dan kelas high adalah 160. Kemudian di sini terdapat sampling strategi sama dengan 0,8 bertujuan untuk mengurangi jumlah sampel kelas mayoritas menjadi sekitar 80% dari jumlah sampel kelas minoritas yaitu high yang telah di oversample sebelumnya. Nah, setelah penerapan RUS atau random undersampling ini, XCOM dan YCOM adalah dataset hasil undersampling yang telah ditransformasi. Hasilnya adalah jumlah sampel kelas low menjadi 200 dan kelas high tetap 160. Nah, hasil ini dataset lebih seimbang dengan jumlah sampel yang lebih mendekati proporsi yang diinginkan, yaitu 60 dibanding dengan 40 antara kelas low dan juga kelas high. Kombinasi random oversampling dan random undersampling ini bertujuan untuk mengurangi ketidakseimbangan kelas dan meningkatkan kemampuan model dalam mengklasifikasikan kelas minoritas sambil mempertahankan jumlah sampel yang cukup dalam kelas mayoritas. Metode balancing data yang kami gunakan selanjutnya yaitu SMOOTH atau Synthetic Minority Oversampling Technique. Nah, ini digunakan untuk mengatasi masalah ketidakseimbangan kelas dalam dataset klasifikasi. Dengan melakukan SMOOTH, kita menciptakan sampel sintetis untuk kelas minoritas yang mencerminkan karakteristik data yang ada. Setelah penerapan SMOOTH, XSMOOTH dan juga YSMOOTH adalah dataset hasil oversampling yang telah ditransformasi. Nah, dalam kasus ini, jumlah sampel kelas low dan juga high sekarang menjadi setara, yaitu 267 sampel untuk masing-masing kelas. Hal ini mengatasi ketidakseimbangan kelas yang awalnya ada dalam data training. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikutnya saya akan menjelaskan pemodelan. Pemodelan yang diambil dalam kelompok kami yakni ada 3, yaitu regresi logistik, random forest, dan KNN. Di mana setiap model ini menerapkan 5 dataset
yaitu dataset asli, oversampling, undersampling, kombinasi, dan smooth. Pertama, yaitu pemodelan regresi logistik. Pemodelan ini mengacu pada metode analisis data yang digunakan untuk menguji probabilitas terjadinya variabel terikat dependent dapat diprediksi dengan variabel bebas independen. Pemodelan ini membagi data menjadi dua, yakni data tren dan data tes, di mana data tes digunakan untuk menguji apakah model itu baik atau tidak. Kemudian pada output yang dikeluarkan di setiap pemodelan, yakni ada kinerja data training dan kinerja data testing, di mana di dalamnya terkandung hasil klasifikasi, matriks konfusi, dan akurasi model. Output dari model regresi logistik memiliki kinerja yang sangat baik pada data training dengan presisi yang tinggi untuk kedua kategori high dan low, serta akurasi 0,92. Namun dapat dilihat pada data testing, meskipun masih memiliki kerja yang baik dengan presisi yang tinggi, terjadi penurunan dalam recall kategori high. Hal ini mengindikasikan adanya potensi overfitting pada model. Selanjutnya yaitu pemodelan random forest. Model ini mengacu pada metode ensemble dalam mesin learning yang digunakan untuk klasifikasi. Output model random forest menunjukkan kinerja yang sangat baik pada kedua set data, yaitu data training dan data testing. Hal ini dapat kita lihat dari nilai presisi recall dan F1 yang mendekati angka 1 atau pas di angka 1. Kemudian kita juga melihat nilai akurasi dari data training maupun data testing, yakni cukup tinggi pada angka 0,98. Dan yang terakhir yaitu pemodelan KNN. Pemodelan KNN yaitu metode untuk melakukan klasifikasi berdasarkan objek terdekat, di mana di sini kita menetapkan objek terdekat sebanyak 10. Output dari model KNN menunjukkan kinerja yang sangat baik pada data training, yakni angka 1 pada nilai presisi, recall, dan F1 score. Tetapi dapat kita lihat bahwa kinerja pada data testing mengalami penurunan pada presisi, recall, dan F1. Hal ini menunjukkan adanya tanda-tanda overfitting pada data testing, sehingga model ini dirasa kurang cocok untuk klasifikasi pada dataset kemiskinan. Perbandingan kinerja model. Perbandingan kinerja model, di sini kita melakukan perbandingan kinerja akurasi model dengan menggunakan harga batang pada data training dan data testing. Dapat dilihat di sini, akurasi model data training menunjukkan variasi yang sama kecuali pada model regresi. Pada metode random forest dan KNN yang memiliki akurasi 100% pada setiap datasetnya. Kemudian pada regresi logistik, di sini ada nilai tertinggi pada data oversampling, undersampling, dan smooth. Kemudian perbandingan kinerja akurasi model dengan menggunakan diagram datang pada data testing, outputnya sebagai berikut. Di sini kita dapat melihat akurasi model pada data testing menunjukkan variasi akurasi yang berbeda dari setiap modelnya. Pada pemodelan regresi logistik, dataset tertinggi ada pada data oversampling, undersampling, dan smooth. Sedangkan pada pemodelan random forest, dataset tertinggi yakni ada pada dataset asli, undersampling, dan smooth dengan tingkat akurasi 100%. Sedangkan pada model KNN, tingkat akurasi paling tinggi berada pada data smooth dengan nilai akurasi sebesar 95%. Kesimpulan yang diambil dari beberapa pemodelan dan beberapa macam data berdasarkan nilai akurasi dari ketiga metode pengklasifikasian dapat disimpulkan bahwa metode random forest dengan nilai akurasi sebesar 0,988 merupakan model terbaik dalam data set kemiskinan. Nah, itulah presentasi hasil dari tugas kelompok kami mengenai dataset tak seimbang pada data kemiskinan di Indonesia berdasarkan kabupaten atau kota tahun 2022. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.